Di video ini kita akan bahas cara dapat dividen saham. Kita akan coba mengerti apa itu dividen, cara menghitungnya, gimana cara kita bisa tercatat sebagai penerima dividen, contoh langsung proses mendapatkan dividen, dan beberapa tips terkait dividen. Dividen adalah salah satu keuntungan yang kita bisa dapatkan di saham, yang sudah saya jelaskan di video apa itu saham. Linknya saya taruh di bawah dan di kanan atas kalau belum nonton ya. Saat kita beli saham, kita akan mendapatkan kepemilikan pada suatu perusahaan. Jadi kita akan dapat pembagian keuntungan perusahaan, ini dinamakan dividen. Jumlahnya akan ditentukan oleh direksi perusahaan dan disetujui oleh para pemegang saham. Misalnya, Telkom pada tahun 2019 keuntungannya 18,66 triliun. Saat rapat umum pemegang saham, para pemegang saham setuju untuk membagikan 81,7% atau 15,26 triliun untuk jadi dividen yang akan dikasih ke para pemegang saham. Uang tersebut dibagi rata per lembar saham, berarti jumlah uang yang kita bisa dapat itu tergantung dari berapa lembar saham yang kita miliki. Kalau di contoh Telkom, uang yang dibagikan 15,26 triliun. Jumlah lembar saham yang beredar itu 99 miliar lembar saham. Berarti 15,26 triliun rupiah dibagi 99 miliar lembar saham sama dengan 154 rupiah per lembar saham. Yang artinya setiap lembar saham akan mendapatkan dividen 154 rupiah. Jadi kalau kita misalnya pegang 10 lot atau 1000 lembar saham, kita akan dapat 1000 dikali 154, totalnya 154.000 rupiah. Uangnya akan langsung ditransfer ke rekening RDN kita, dan kitanya nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, untuk dicatat sebagai penerima dividen, ada satu tanggal yang kita perlu perhatikan. Kalau kita masuk ke app saham kita, biasanya bakal ketemu 4 tanggal. Kita lihatnya di halaman Corporate Action. Ada Cumulative Date, Ex-Date, Recording Date, dan Payment Date. Kita cuma perlu lihat cumulative date, dan kita harus memastikan kalau kita sudah beli dan masih pegang sahamnya pada saat pasar tutup di tanggal ini. Harus pegang berapa lama? Apakah harus pegang sahamnya setahun dulu? Enggak. Mau beli jam 3 sore, pegang sahamnya semenit itu juga nggak apa-apa. Asal kita masih pegang di akhir hari, kita akan dapat dividen. Kalau dijual di hari itu gimana? Ya nggak dapat. Kalau dijual kan berarti kita nggak pegang sahamnya. Kalau besoknya dijual, tetap dapat dividen. Mau besoknya dijual jam 9 pagi juga tetap dapat dividen, karena itu kan udah 1 hari setelah cumulative date. Berapa minimum lot yang kita harus pegang agar dapat dividen? Pegang 1 lot aja, kita udah dapat dividen. Umumnya dividen dibaginya setahun sekali, walaupun ada juga perusahaan yang bagi dividennya lebih dari sekali setahun. Pembagiannya itu biasanya di awal tahun atau di tengah tahun, itu dari keuntungan tahun sebelumnya. Untuk tanggal pastinya, tiap tahun akan berbeda, biasanya ketahuan setelah rapat umum pemegang saham. Kita bisa tahu tanggalnya dengan memantau media terkait investasi, misalnya Kontan, CNBC, dan Bisnis Indonesia. Kalau di app Ajaib, kita juga bisa lihat di halaman kalender. Begitu tanggalnya udah diumumkan, kita bisa lihat di sini, dengan filter dividen di atas, dan kelihatan semua cumulative date yang sudah diumumkan. Oke, berikutnya kita lihat 2 istilah penting yang terkait dividen. Pertama ada dividend payout ratio. Ini memperlihatkan berapa besar porsi keuntungan perusahaan yang dibagi menjadi dividen. Kalau kita pakai contoh Telkom tadi, keuntungannya kan 18,66 triliun, lalu yang dibagi menjadi dividen itu 15,26 triliun. Berarti payout ratio-nya 15,26T dibagi 18,66T, sama dengan 81,7%. Pastinya kita pengen cari perusahaan yang payout ratio-nya tinggi, karena berarti sebagian besar keuntungan tahunannya dibagikan ke pemegang saham. Terus ada dividend yield. Ini dari dividen dibagi harga saham. Misalnya, untuk Telkom dividennya kan 154. Dipotong pajak jadi 138. Lalu setelah tanggal cumulative date, harga sahamnya 3.050. Berarti dividend yield-nya 138 dibagi 3.050 menjadi sekitar 4,5%. Ini digunakan untuk mengetahui berapa keuntungan kita dari modal yang kita sudah keluarkan. Ini juga makin tinggi makin bagus. Angka dividend yield ini sering dipakai untuk membandingkan besarnya keuntungan dividen terhadap instrumen lain, misalnya obligasi dan deposito. Yuk kita coba praktek dapetin dividen. Misalnya tahun lalu di saham Hexa ini. Langkah pertama adalah beli sahamnya. Saya coba beli 14 lot, saat harganya 3440, berarti modalnya 4.800.000. Kalau kita lihat dari hasil RUPS-nya, dari keuntungan 38,4 juta dolar, 80%-nya, atau sekitar 30,7 juta dolar, mau dibagikan ke pemegang saham. Ada 840 juta saham beredar, berarti 30,7 juta dolar dibagi 840 juta lembar saham, sama dengan 0,036 dolar, atau 546 rupiah per lembar saham. Langkah kedua adalah pastikan saat cumulative date kita masih pegang sahamnya. Saya masih pegang saham Hexa 14 lot atau 1.400 lembar saham.
Berarti dapat dividen 1.400 dikali Rp546 itu Rp764.000. Ada pajaknya 10%, berarti netnya dapat Rp666.000. Dan ini langsung ditransfer masuk ke RDN. Berarti keuntungannya atau dividen yield-nya 688 dibagi modal 4,8 juta sama dengan 14%. Kalau kita mau jual sahamnya juga bisa. Saya jual Hexa akhirnya di 3480, berarti selain dapat dividen 688.000, kita juga dapat keuntungan dari selisih jual beli sebesar 1,2%. Total megang sahamnya selama 3 bulan. Oke, terakhir ada beberapa tips terkait dividen. Pertama, kita harus mulai hafal saham-saham apa yang rutin bagi dividen, karena nggak semua perusahaan bagi dividen. Kita bisa lihat di halaman Corporate Action di Ajaib, ada history dividennya. Jadi kita bisa tahu, misalnya emiten mana yang 5 tahun terakhir selalu bagi dividen. Nanti coba perhatikan juga emiten mana yang tetap bagi dividen saat krisis COVID-19. Dan kita bisa catat perusahaan-perusahaan yang dividen payout ratio-nya dan dividen yield-nya konsisten menarik. Kedua, ada yang namanya dividend trap. Mungkin kalau kita lihat proses pencatatan dividen tadi, kebayang untuk beli aja setiap tanggal cumulative date, terus jual besoknya. Sayangnya nggak semudah itu. Umumnya sehari setelah cumulative date, harga sahamnya akan turun dulu. Apalagi yang dividen yield-nya tinggi, misalnya seperti saham Hexa tadi. Jadi, untuk dividen saya lebih suka cicil dari jauh hari. Kita pakai mindset investasi jangka panjang. Ketiga, jangan ngeremehin kalau kita lihat dividen yield yang seakan-akan kecil. Kalau kita cek dividen yield, mungkin banyak yang kepikiran, wah kok rendah banget ya, lebih kecil dari deposito. Padahal nggak sesimpel itu cara ngebandinginnya. Yang orang sering lupa adalah deposito itu kita harus tahan dananya selama 1 tahun, baru bisa dapat bunga sebesar persentase yang dijanjikan. Sedangkan tadi di dividen, kita pegang 1 hari aja udah dapat full. Misalnya kalau pakai contoh Hexa tadi, dapat dividen 14%, dipegangnya selama 3 bulan doang. Berarti kalau kita setahunkan, itu setara dengan deposito yang bunganya sekitar 57%. Dan dividen yield yang tertera di app itu kan berdasarkan harga saham terbaru, dekat dengan tanggal pemegang dividen terakhir. Bayangin kalau kita jangka panjang pegang sahamnya. Misalnya kita pegang saham BCA bertahun-tahun, dengan average seperti ini, di 8.500. Berarti kan kalau dividennya 553, seperti pada tahun 2020, dividen yield-nya itu di atas 6%, jauh lebih tinggi dari angka dividen yield yang tertera di app. Dan dividennya akan terus bertumbuh bersama dengan bertumbuhnya perusahaan. Jadi jangan remehkan kekuatan dividen, karena untuk jangka panjang bisa jadi sumber penghasilan yang sangat menarik. Kesimpulannya, pertama, dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Kedua, cukup pegang sahamnya sampai hari berakhir pada tanggal cumulative date, dan kita akan dapat dividen. Ketiga, jumlah dividen tergantung dari berapa lembar saham yang kita pegang. Dan keempat, dividen tetap sangat menarik kalau kita pegang suatu saham secara jangka panjang. Dan hati-hati dengan adanya dividen trap. Saya akan buat video-video lanjutan tentang investasi untuk pemula. Silahkan usulkan topik berikutnya di kolom komentar di bawah ya. Saya juga ada topik selain saham, seperti reksadana dan obligasi. Saya sudah rapikan ke dalam beberapa playlist, silahkan dilihat kalau mau belajar lebih lanjut. Dan saya udah bikin Twitter dan TikTok, jadi jangan lupa follow untuk dapetin lebih banyak video tentang investasi untuk pemula. Thank you.